Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Upload Hikmah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap sekali mendapatkan hewan kecil yang mengganggu, dan tak jarang kita pun membunuhnya karena alasan yang tak jelas, bahkan tanpa merasa tak bersalah sedikit pun. Tahukah Anda, dalam Islam ada sekian banyak hewan yang boleh dibunuh, serta terdapat pula beberapa hewan yang haram untuk dibunuh. Jadi tidak semua hewan kecil boleh kita bunuh, walau populasinya tidak terbatas. Terkait haramnya membunuh beberapa hewan itu mempunyai dasar, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi. Tiap-tiap dari binatang yang haram dibunuh itu pasti mempunyai alasan. Maka sebagai umat Islam sudah sepatasnya kita perlu mentaati tentang itu. Berikut ini adalah 5 binatang yang haram untuk dibunuh menurut ajaran Islam. Yang pertama, semut. Semut jadi salah satu binatang yang dipercayai selalu bertasbih. Binatang kecil tersebut juga merupakan bala tentara Allah yang terbanyak. Semut sebagai salah satu binatang yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seekor semut sempat menggigit salah seorang nabi. Kemudian Nabi menyuruh seorang untuk mendatangi sarang semut serta membakarnya. Namun Allah kemudian menurunkan wahyu kepadanya, apakah cuma sebab seekor semut menggigitmu lalu kalian membasmi satu umat yang senantiasa selalu bertasbih padaku? Hadis riwayat Muslim. Kadang kita sendiri sering lupa untuk senantiasa bertasbih kepada Allah, tapi malah kita membunuh semut yang senantiasa melakukan ibadah yang sering kita lupakan, yaitu zikrullah dengan bertasbih kepada Allah. Maka dari itu, marilah kita bertaubat dan memohon ampunan apabila sering melakukan perbuatan itu. Dan yang kedua, laba-laba. Dalam sejarah kisah Nabi, laba-laba dipandang sebagai binatang juru Rasulullah dikala ia dikejar oleh kalangan Quraisy yang hendak membunuh beliau. Diketahui dikala itu Rasulullah bersembunyi di dalam sebuah gua dan kalangan kafir Quraisy hampir saja menemukan beliau. Tetapi berkat terdapatnya sarang laba-laba sehingga kafir Quraisy beranggapan untuk mengira di dalam gua itu tidak mungkin terdapat orang di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala itu berada di dalam gua Tur yang ditemani sahabat sejatinya, yaitu Abu Bakar. Mereka bersembunyi dari banyak orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah. Orang-orang itu kemudian mendatangi mulut gua guna untuk memastikan apakah betul Nabi Muhammad serta Abu Bakar terdapat di dalamnya. Tetapi apa yang mereka mendapati setelah sampai di mulut gua? Terdapat sarang laba-laba yang masih utuh sempurna, serta di situ pula orang itu mendapatkan 2 ekor burung merpati. Maka mereka amat percaya bahwa di dalam gua tersebut tidak ada orang. Merujuk pada kisah tersebut, sehingga Islam memutuskan kalau tindakan membunuh laba-laba menjadi sesuatu perihal yang tidak dimaafkan atau diharamkan, maka dari itu apabila kalian pernah membunuhnya, maka bertaubatlah. Dan yang ketiga, lebah. Lebah adalah salah satu binatang yang istimewa dalam Islam. Apalagi secara harfiah, lebah digunakan sebagai nama dari salah satu surah Al-Quran, yakni surah An-Nahl. Terselip banyak pelajaran yang dapat dipetik dari kehidupan lebah. Salah satunya yaitu lebah selalu memakan sesuatu yang halalan thayyiban, yang baik serta halal. Dan perhatikan apa yang dihasilkannya pun penuh keberkahan, yaitu madu yang mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Mayoritas ulama mengatakan hukum lebah selevel dengan semut dengan landasan di atas, yaitu pantangan membunuhnya dan pantangan menyantapnya. Namun para ulama menerangkan jika larangan membunuh lebah sebab menghasilkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Dan yang keempat, katak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah keamanan bagi kata, jangan dibunuh, bahwa sesungguhnya suara yang kalian dengar adalah tasbih dan takbir. Sesungguhnya hewan-hewan meminta izin kepada Rabb-nya untuk memadamkan api dari Nabi Ibrahim, maka diizinkan bagi kata. Kemudian api menimpanya, maka Allah menggantikan untuknya panas api dengan air." Hadis riwayat Abu Sa'id Asy-Syami, Ibrahim bin Abi Abdillah, dan Aba bin Salih. Riwayatnya hadis sahih. Dan yang kelima, burung hudhud. Burung hudhud merupakan salah satu binatang yang disebut dalam Al-Quran. Burung ini amat terkenal dalam kisah Nabi Sulaiman karena menjadi utusan yang mengantarkan pesan Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Keistimewaannya, burung tersebut menyebabkan haram untuk dibunuh sesuai dengan ketentuan Islam. Membunuh hewan yang tidak bersalah jelas tidak dapat dibenarkan. Kita boleh membunuh hewan jika hewan tersebut mengganggu keselamatan. Maka dari itu, mulailah dari hari ini untuk berhati-hati dalam bertindak, walaupun itu untuk membunuh hewan kecil sekalipun. Karena segala sesuatu ciptaan Allah ada tujuan dan hikmah di dalamnya untuk kehidupan manusia. Demikian, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.